Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 dengan materi SK, KD, dan indikator pembelajaran. Kelompok ini terdiri dari Awalia Nur Rahmawati, Adita Fitria Ramadhani, Muhammad Daudi Azhar, Khairullah, Linda, dan Almaida. Kepada teman-teman dipersilahkan untuk menyimak materi yang kami sampaikan. A. Pengertian standar kompetensi atau SK. Standar dari segi bahasa dapat diartikan sebagai ukuran atau patokan yang disepakati. Sedangkan kompetensi adalah kemampuan seseorang yang dilandasi atas pengetahuan, keterampilan, dan sikap untuk melaksanakan pekerjaan. Dengan demikian, pengertian yang dimaksud dengan standar kompetensi adalah perumusan tentang kemampuan yang harus dimiliki seorang untuk melakukan suatu tugas atau pekerjaan yang didasari atas pengetahuan, keterampilan, dan sikap kerja sesuai dengan bidang kerja yang dipersyaratkan. Pengertian lain standar kompetensi mata pelajaran adalah deskripsi pengetahuan, keterampilan, dan sikap yang harus dikuasai setelah siswa mempelajari mata pelajaran tertentu pada jenjang pendidikan tertentu pula. Sepintas kelihatan sama jika kita melihat posisi SK pada KTSP atau kompetensi inti pada kurikulum 2013, yakni berada di atas kompetensi dasar atau KD. Namun, ternyata sebetulnya kompetensi inti ini tidak dapat disamakan dengan standar kompetensi atau SK. Hal ini terjadi karena jika standar kompetensi diajarkan kepada siswa, sedangkan menurut Menteri Pendidikan, kompetensi inti atau KI bukan untuk diajarkan, melainkan untuk dibentuk melalui pembelajaran mata pelajaran yang relevan. Selanjutnya B. Pengertian kompetensi dasar. Kompetensi dasar adalah pengetahuan, keterampilan, dan sikap minimal yang harus dikuasai atau dicapai oleh siswa untuk menunjukkan bahwa siswa telah menguasai standar kompetensi yang telah ditentukan. Oleh karena itulah, maka kompetensi dasar merupakan penjabaran dari standar kompetensi. Selain pengertian di atas, kompetensi dasar juga memiliki arti sebagai konten atau kompetensi yang terdiri atas sikap, pengetahuan, dan keterampilan yang bersumber pada kompetensi inti yang harus dikuasai peserta didik. Melalui kompetensi dasar, setiap proses pembelajaran dapat tersusun dan terencana dengan baik, sehingga tujuan pembelajaran dapat dicapai dengan baik pula. Nah, baik, saya Awalia. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang fungsi kompetensi dasar, kemudian prinsip dan syarat dalam merumuskan kompetensi dasar. Yang pertama, fungsi kompetensi dasar. Fungsi kompetensi dasar adalah mengasah kemampuan peserta didik untuk menguasai mata pelajaran tertentu sebagai rujukan penyusunan indikator kompetensi dalam suatu pelajaran. Adapun fungsi kompetensi dasar merupakan acuan untuk mengembangkan materi pokok, kegiatan pembelajaran, dan standar kompetensi lulusan untuk penilaian. Kompetensi dasar dirumuskan untuk mencapai kompetensi inti. Kemudian selanjutnya ada prinsip dan syarat dalam merumuskan kompetensi dasar atau KD. Adapun 4 prinsip yang perlu diperhatikan dalam merumuskan kompetensi dasar ada meluas, seimbang, relevan, dan perbedaan. Meluas berarti peserta didik memperoleh kesempatan yang luas untuk mengembangkan pengalaman tentang pengetahuan, keterampilan, sikap, dan nilai yang berkaitan pada saat pembelajaran berlangsung. Kemudian yang kedua, seimbang, artinya di mana setiap peserta kompetensi perlu dapat dicapai melalui alokasi waktu yang cukup untuk pembelajaran yang efektif. Kemudian yang ketiga ada relevan, maksudnya adalah di mana setiap kompetensi terkait dengan penyiapan peserta didik untuk meningkatkan mutu kehidupan melalui kesempatan pengalaman. Dan yang terakhir ada perbedaan, merupakan upaya pelayanan individual di mana peserta didik perlu memahami apa yang perlu untuk dipelajari, bagaimana berpikir, bagaimana berbuat untuk mengembangkan kompetensi serta kebutuhan individu masing-masing. Adapun syarat-syarat yang harus dipenuhi dalam merumuskan kompetensi dasar, diantaranya yang pertama, rumusan tujuan yang dibuat harus berpusat pada siswa, jadi mengacu kepada perubahan tingkah laku subjek pembelajaran, yaitu siswa itu sendiri sebagai peserta didik. Kemudian yang kedua, rumusan kompetensi dasar harus mencerminkan tingkah laku operasional, yaitu tingkah laku yang dapat diamati dan diukur, yang dirumuskan dengan menggunakan kata-kata operasional. Kemudian yang ketiga ada rumusan kompetensi dasar harus berisikan makna dari pokok bahasan atau materi pokok yang akan diajarkan pada saat kegiatan belajar mengajar.
1. Guru atau pendidik perlu berpedoman atau mengambil rumusan kompetensi dasar yang telah disusun oleh Badan Standar Nasional Pendidikan atau BSNP berdasarkan mata pelajaran yang diampu. Yang kedua, guru atau pendidik memilih kompetensi dasar yang telah dirumuskan Badan Standar Nasional Pendidikan atau BSNP untuk setiap mata pelajaran. Pemilihan kompetensi dasar atau KD harus disesuaikan dengan jenjang pendidikan, mata pelajaran, dan juga semester yang ditempuh. Kompetensi dasar atau KD yang diambil menjadi pedoman dalam mengembangkan komponen-komponen silabus berikutnya. Yang ketiga, setelah kompetensi dasar atau KD dipilih, selanjutnya dilakukan analisis dengan mengajukan pertanyaan-pertanyaan seperti apa sajakah tanda-tanda bahwa siswa mampu menguasai kompetensi. Selanjutnya, indikator adalah perilaku yang dapat diukur dan atau diobservasi untuk menunjukkan ketercapaian kompetensi dasar atau KD tertentu yang menjadi acuan penilaian mata pelajaran. Dirumuskan dengan kata kerja operasional yang dapat diamati dan diukur, mencakup pengetahuan, sikap, dan keterampilan. Selain itu, adanya pengembangan dan penyusunan indikator berfungsi sebagai acuan dalam mengembangkan instrumen penilaian. Selanjutnya yaitu pengertian indikator pembelajaran. Indikator adalah perilaku yang dapat diukur dan diobservasi untuk menunjukkan tercapainya kompetensi dasar tertentu yang menjadi acuan penilaian mata pelajaran. Dirumuskan dengan kata kerja operasional yang dapat diamati dan diukur, mencakup pengetahuan, sikap, dan keterampilan. Selain itu, adanya pengembangan dan penyusun di indikator berfungsi sebagai acuan dalam mengembangkan instrumen penilaian. Adapun kriteria dalam merumuskan indikator yaitu yang pertama, indikator dirumuskan dalam bentuk perilaku yang dapat diukur. 2. Perilaku yang diukur itu berorientasi pada hasil belajar, bukan pada proses pembelajaran. 3. Setiap satu indikator hanya mengandung satu perilaku. 4. Perilaku dalam indikator harus disinektifikan dengan kompetensi utama dalam pembelajaran bahasa, yakni menyimak, berbicara, membaca, dan menulis. Baiklah, selanjutnya di sini saya akan menjelaskan mengenai unsur-unsur pada indikator. Indikator harus mengandung unsur-unsur yang dapat memberikan petunjuk kepada penyusun agar ia dapat mengembangkan tes yang benar-benar dapat mengukur perilaku yang terdapat di dalamnya. Ada 4 unsur dibahas di sini, yaitu pertama, audiens. Audiens dalam konteks ini adalah orang yang belajar atau yang kita kenal sebagai siswa. Yang kedua adalah behavior, yaitu perilaku spesifik yang akan dimunculkan oleh orang yang belajar atau siswa setelah selesai proses belajarnya dalam pembelajaran tersebut. Yang ketiga, condition, yaitu keadaan atau dalam keadaan bagaimana siswa diharapkan mendemonstrasikan perilaku yang dikehendaki saat belajar. Dan yang terakhir adalah degree, yaitu merupakan tingkat keberhasilan siswa dalam mencapai perilaku yang diharapkan. Hal ini dimaksudkan untuk membandingkan kondisi sebelum dan setelah belajar. Tingkat degree bergantung pada bobot materi yang akan disajikan, serta sejauh mana siswa harus menguasai suatu materi dan menunjukkan suatu perubahan tingkah laku yang diharapkan. Baiklah, selanjutnya yaitu pembahasan mengenai fungsi indikator. Indikator sendiri memiliki kedudukan yang sangat strategis dalam mengembangkan ketercapaiannya kompetensi berdasarkan SK, standar kompetensi, maupun KD, kompetensi dasar. Oleh sebab itu, mari kita bahas mengenai fungsi indikator. Fungsi indikator sendiri pertama yaitu adalah sebagai pedoman dalam mengembangkan materi pembelajaran. Pengembangan materi pembelajaran harus sesuai indikator yang dikembangkan. Indikator dirumuskan secara cermat akan dapat memberikan arahan dalam pengembangan materi pembelajaran yang efektif sesuai dengan karakteristik mata pelajaran, potensi, dan kebutuhan peserta didik, sekolah, serta lingkungannya. Yang kedua, fungsinya yaitu sebagai pedoman dalam mendesain kegiatan pembelajaran. Desain pembelajaran perlu dirancang secara efektif
agar kompetensi dapat dicapai secara maksimal. Pengembangan desain pembelajaran hendaknya sesuai dengan indikator yang dikembangkan, karena indikator dapat memberikan gambaran kegiatan pembelajaran yang efektif untuk mencapai sebuah kompetensi. Yang ketiga yaitu sebagai pedoman dalam mengembangkan bahan ajar. Bahan ajar perlu dikembangkan oleh guru guna menunjang ketercapaiannya kompetensi peserta didik. Pemilihan bahan ajar yang efektif harus sesuai tuntutan indikator, sehingga dapat meningkatkan pencapaian kompetensi secara maksimal. Dan yang terakhir adalah sebagai pedoman dalam merancang dan melaksanakan penilaian hasil belajar. Indikator menjadi pedoman dalam merancang, melaksanakan, serta mengevaluasi hasil belajar. Rancangan penilaian yang memberikan acuan dalam menentukan bentuk dan jenis penilaian, serta pengembangan indikator penilaian. Pengembangan indikator penilaian harus mengacu pada indikator pencapaian yang dikembangkan sesuai dengan tuntutan SK maupun KD. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan slide selanjutnya, yaitu mekanisme pengembangan indikator. Yang pertama ada menganalisis tingkat kompetensi dalam SK dan KD. Langkah pertamanya adalah tingkat kompetensi dapat diklasifikasikan dalam 3 bagian, yaitu tingkat pengetahuan, tingkat proses, dan tingkat penetapan. Langkah selanjutnya ada menganalisis karakteristik mata pelajaran, peserta didik, dan sekolah. Setiap mata pelajaran tentu memiliki karakteristiknya masing-masing. Contohnya saja pada mata pelajaran Bahasa Indonesia terdiri dari beberapa aspek, yaitu mendengar, membaca, dan menulis. Oleh karena itu, indikator selayaknya mampu mengakomodir keberagaman tersebut. Langkah selanjutnya ada menganalisis kebutuhan dan potensi. Jadi, saat mengembangkan indikator itu, kita perlu mempertimbangkan kebutuhan dan potensi anak didik. Apa aspek yang dirasa perlu dan ingin kita kembangkan, dan apa anak didik kita mampu mengiringi jalannya pembelajaran dengan indikator yang kita tetapkan tersebut. Baiklah, slide selanjutnya ada contoh penerapan SK, KD, dan indikator. Baiklah, akan saya bacakan. Standar kompetensi yang pertama ada memahami ketentuan hukum Islam tentang pengurusan jenazah, yang mana KD-nya adalah menjelaskan tata cara pengurusan jenazah. Indikatornya adalah mampu menjelaskan langkah-langkah tata cara memandikan jenazah, mampu menjelaskan tata cara mengkafani jenazah, mampu menjelaskan tata cara mensalatkan jenazah, mampu menjelaskan tata cara mengubur jenazah. KD selanjutnya ada memperagakan tata cara pengurusan jenazah, yang mana indikatornya adalah mampu memperagakan dan mempraktikkan tata cara memandikan jenazah, mampu mempraktikkan tata cara mengkafani jenazah, mampu memperagakan dan mempraktikkan tata cara mensalatkan jenazah, dan yang terakhir ada mampu memperagakan tata cara menguburkan jenazah.